saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun jalan sukar banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin menolong kita sedikit bahwa tidak semua kita bisa mengerti rencana Tuhan, jejak langkah Tuhan yang kita ikuti. Oleh karena itu, mari kita rendah hati hari ini. Karena Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa engkau tidak tahu apa-apa sekarang, nanti kamu akan mengertinya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan hati kami untuk menjadi orang yang rendah hati dan mudah taat akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 13 ayat 7. Yohanes 13 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Amin. Saudara sekalian, ada waktunya dalam perjalanan hidup saudara beriman, saudara akan mentok. Saudara tahu artinya mentok? Ya, sampai kepada tembok yang engkau tidak bisa tembus. Biasanya orang kalau sudah sampai di situ, mereka angkat tangan, menyerah, dan balik kanan. Jangan, saudara sekalian. Ya, boleh jadi engkau jalan sedikit ke samping, engkau menemukan bahwa di situ ada pintu yang terbuka lebar. Karena itu jangan pernah menjadi orang Kristen yang mudah menyerah. Dalam firman Tuhan ini konteksnya adalah ketika Yesus menjadi pembasuh kaki para muridnya.
Kemudian sampailah dia kepada Petrus. Petrus katakan apa? Ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Ayat 8 katakan, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan basuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Maka terpaksalah kemudian Petrus, tapi memang dia agak GR sedikit ini. Ayat 9 katakan, kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Itu memang sifatnya Petrus, berlebih-lebihan. Saudara pemirsa, bukan itu yang kita mau lihat sekarang. Memang kita tidak bisa mengerti semua rencana Tuhan. Jadi Tuhan beritahukan kepada kita satu demi satu. Mari saya ingin memberi saudara contoh. Mari kita lihat Matius pasal 24. Matius pasal 24. Mari kita lihat bersama-sama. Matius 24 ayat 1 mulai. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Wah, kagetlah para murid. Itu bait Allah yang dibangun oleh Herodes Agung, salah satu bait Allah yang begitu megah dan cantik. Saudara pemirsa, saya ingin menolong kita mengerti sekarang bahwa mata kita ini melihat sebatas berapa puluh meter ke depan. Melihat keindahan, atau bagi saudara yang belum menikah, melihat kecantikan, mendengar gelar dari pacar saudara sekalian, mendengar latar belakangnya dari keluarga kaya dan macam-macam. Tapi saudara tidak tahu apa yang akan terjadi 35 tahun kemudian. Yesus sudah tahu 35 tahun yang ke depan. Mengapa? Tahun 70 Yerusalem di bumi hanguskan dan bait Allah itu dibakar, diruntuhkan habis oleh siapa? Jenderal Titus. Itu yang tadi sudah dilihat oleh Tuhan Yesus ke depan, dan itulah yang saya maksudkan dengan firman Tuhan tadi. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kapan dia mengerti? Kelak itu nanti, masih jauh. Maksudnya apa saudara sekalian? Maksudnya ialah engkau ikut terus dengan aku. Nanti engkau akan melihat kenyataan-kenyataan. Kenapa saya buat ini, kenapa saya buat itu, kenapa saya lakukan ini, kenapa saya lakukan itu. Kita memang tidak sanggup mengerti, tetapi kata kunci untuk hidup kita ialah taatlah kita kepada Tuhan. Tetaplah berjalan dekat dengan Dia. Masukkan kakimu ke bekas telapak kaki Yesus, maka engkau nanti pasti melihat kemuliaan Tuhan di ujung jalan sana. Nah, firman Tuhan katakan dalam Yesaya 45:2 dan 3, kalau engkau mengikuti aku, akan berjalan di depanmu, maka aku sanggup meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, palang-palang besi. Sampai di situ kita katakan, aduh, sulit juga ikut Tuhan ya. Tapi di ujung jalan sana, kalau sudah menang, melewati semuanya itu, kata firman Tuhan apa? Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Ia sudah menyiapkan harta terpendam dan kekayaan yang tersembunyi. Ada harta karun di ujung jalan sana, sesudah melewati berbagai pergumulan dan kesulitan hidup ini.
Jadi jangan pernah menyerah dan percaya bahwa saya memang belum tahu, tapi saya mau ikut Yesus terus-menerus sesulit apapun jalannya, dan saya tidak pernah mau menyerah. Dan nanti sampai di ujung jalan sana, saya akan menerima apa? Firman Tuhan dalam ayat yang lain, mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara akan menerima apa? Harta karun, harta kekayaan yang tersembunyi. Ya, harta kekayaan bangsa-bangsa Tuhan sudah siapkan di ujung jalan sana. Yang terpenting saudara sekarang, saudara taat, saudara patuh kepada Tuhan, ikut Dia, melangkah terus bersama dengan Dia, masukkan kakimu ke bekas telapak kaki Yesus sampai ke akhir perjalanan. Di sana engkau akan menerima segala berkat terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan tahu masa depan kami, Tuhan tahu rencana bagi kami, dan Tuhan pasti mengenapi semua rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.